Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwam qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqu Inna rabbaka ya'lamu annaku Inna rabbaka ya'lamu Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laila wa Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar.
alima an lam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi tasmi' Al-Quran surah Al-Muzammil yang disampaikan oleh Ananda atau sahabat kita yaitu Ananda Faris. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita menuju ke acara inti. Diharapkan kepada semua Ananda dan semua Dewan Guru bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz pada siang hari ini. Insya Allah kalau dirasa-rasa nih memang enaknya kita sekarang ini lagi terlelap. Tapi dalam menyimaknya nanti Ustaz berharap jangan sampai pada terlelap semua ya. Insya Allah dengan penyampaian yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini, insya Allah semuanya akan menambah ruh kita, menambah semangat kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Tidak memperpanjang lagi, kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin allazi amarna bil ijtihad wa la ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah kita dan dewan guru, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di SMP IT Khairun Nas yang kita cintai ya. Dan tentunya adalah anak-anak ustadz yang sedang menyaksikan ya via online Zoom. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, tetap semangat menjaga spirit ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di kesempatan yang sangat berbahagia di siang hari ini ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya, bahwa kalau siang begini enaknya lagi tidur ya, habis makan kenyang ya, atau macam-macam kegiatan. Tapi Masya Allah, di siang hari yang penuh berkah ini kita mengikuti program dari sekolah yang sangat luar biasa ya, program Tarhib Ramadan ya. Ini merupakan program yang sangat baik untuk kita ikuti ya, dengan tujuan semoga nanti anak-anak ustadz ya, dengan menyaksikan, mengikuti program pembinaan ini, nanti anak-anak ustadz akan semakin memahami pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, tentunya
Ya, Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, ya, bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya, Ramadan Karim, ya, bagi kita, maka tentu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, para dewan guru yang menyaksikan, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan berbagi sharing kepada anak-anak khususnya dan kepada kita semuanya bagaimana dengan tarhib Ramadan ini kita memiliki kesungguhan, ya, mujahadah, keseriusan, sehingga bulan yang penuh berkah ini kita punya strategi yang terbaik, ya. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun akan datang, ya. Masya Allah. Tinggal menghitung beberapa hari lagi Ramadan akan datang nih, ya. Nih coba kita bisa bayangkan kalau yang datang adalah Pak Presiden, yang datang Pak Gubernur, dia pengen datang ke rumah kita. Ya, dia bilang tuh kepada anak-anak Ustadz, nanti aku pengen datang ke rumahmu gitu kan. Nah tentu kita pasti akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya, bersih-bersih rumah, rapi-rapi rumah dan sebagainya. Nah yang datang ini bukan saja Pak Presiden dan lebih dari itu, ya, dia datang dengan segudang program-program terbaik, ya, sebagai tamu yang mulia yang akan dihadirkan kepada kita semuanya. Nah, karena itu saya berpesan kepada anak Ustadz, ya, biasanya kalau menyambut bulan Ramadan, manusia itu ada 3 tipe, ya, 3 golongan, ya. Biasanya yang pertama tipenya adalah mereka ogah-ogahan. Ya, ini Ustadz berharap anak-anak tidak ogah-ogahan, tidak bermalas-malasan. Atau kalau bahasa kita itu, aduh Ramadan lagi, ya, aduh ketemu lagi Ramadan, tidak bisa lagi makan siang, tidak bisa lagi kita beraktivitas ya seperti biasanya. Sebenarnya tidak ada masalah Ramadan, ya, atau bukan bulan Ramadan, bahkan semestinya kita bersyukur bahwa Ramadan ini merupakan suatu kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua hamba Allah. Ya, jadi yang pertama, ya, jauhkan dari ogah-ogahan. Ya, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat yang pertama ini. Bermalas-malasan apalagi sedih. Oh, Ramadan lagi, ya, puasa lagi, tarawih lagi, baca Quran lagi, ya. Nah, yang kedua, ada tipe manusia yang dia biasa-biasa, ya. Jadi kalau yang biasa-biasa ini Ustadz, dia standar, ya. Ya, bulan Ramadan dengan bulan yang lain sama aja. Ya, enggak masalah, ya. Salat, ya salat yang biasa. Padahal di bulan Ramadan itu terkumpul tadi pintu-pintu keberkahan yang banyak. Pahala dilipat gandakan, amalan sunnah diibaratkan pahalanya seperti ibadah wajib. Belum lagi nanti bulan Ramadan itu terbuka rahmat ampunan Allah. Ya, di bulan yang lain terbuka, di bulan Ramadan apalagi. Ya, kesempatan kita untuk berbenah, memperbaiki diri, kesempatan buat anak-anak Ustadz untuk meningkatkan semangat ibadah, baca Qur'annya makin meningkat. Ya, Masya Allah. Ya, 1 huruf Al-Quran kalau di hari yang lain itu 10 kebaikan. Setelah Ramadan datang itu bisa mencapai 70 kebaikan 1 hurufnya. Bahkan bisa 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Ayo, ini kesempatan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua yang biasa-biasa saja. Ya, tidak ada peningkatan. Ya, tadi kalau kedatangan Pak Presiden, Pak Gubernur, tidak mungkin kita biasa-biasa saja. Pasti harus ada yang istimewa. Nah, itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Nah, itulah golongan orang-orang yang bergembira. Masya Allah. Ini anak Ustadz yang sedang menyaksikan, saya berharap kalian bergembira. Bergembira tidak hanya sebatas lisan atau memperlihatkan wajah, aduh Ramadan, tidak seperti itu. Tapi Ramadan memiliki semangat bagi kita secara kualitas, spirit, ruhiyah, persiapan ruhiyah, kemudian persiapan secara fisik juga, kemudian secara akhlak dan moral, dan persiapan materi yang nanti akan kita bahas, ya. Nah, jadi ada kesungguhan. Jadi kalau kita udah memahami Ramadan ini tamu yang mulia, tidak diberikan kepada semua orang, ada mereka yang diberikan kesempatan dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa mengikuti program Ramadan, nggak bisa berpuasa karena mungkin ada yang sakit, ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang sedang dalam ya kondisi yang tidak memungkinkan seperti ibu melahirkan. Ya, anak-anak Ustadz kita alhamdulillah. Apalagi kalian masih muda, masih energik, ya, Masya Allah. Ini suatu kebanggaan yang mulia. Ya, oleh karena itu saya berpesan,
semoga kita termasuk golongan yang ketiga, hamba yang bergembira. Ya, baik, ayo ready? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz tetap bersemangat ya. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Ustadz membawa tema pada pertemuan kita pada siang hari ini dengan rinduku padamu ya Ramadan. Ya, Masya Allah ya. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, Ramadan akan menjadi jalan bagi kita, Masya Allah, meningkatkan diri menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ya. Takwa ya bermakna bagaimana ada peningkatan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari pribadi yang tadi biasa-biasa saja tapi menjadi pribadi yang luar biasa ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya membentuk kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, sholat berjamaah ya, sholat tarawih ya, sholat wajib berjamaah ya. Kemudian Ramadan juga meningkatkan semangat kita, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah sunnah ya, terutama sholat duha ya, kemudian juga baca Quran, kemudian juga qiyamul lail kita, tartil Quran kita ya, kemudian zikrullah, zikir kita kepada Allah, Masya Allah ya, kemudian amalan-amalan sedekah ya, kemudian juga berbuat amalan kebaikan yang lain ya, menolong orang lain, dan juga termasuk sabar dalam menunaikan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Nah, subhanallah, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah yang akan kita tunaikan ini sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Ya, semoga ibadah-ibadah yang kita tunaikan ini akan membentuk diri kita menuju pribadi yang takwa kepada Allah. Karena takwa ini merupakan predikat yang terbaik. Ini kalau anak Ustadz sekolah di sini ya, ada dapat kita terbaik di kelas, juara. Ya, juara ini, juara ini, juara ini. Nah, nanti di hadapan Allah, Allah menilai seseorang itu dari ketaatan dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi di antara kita-kita ini ya, Allah tidak melihat jabatan, kedudukan, prestasi, kemuliaan kita di dunia, tapi Allah melihat bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa. Takwa, taat pada perintah Allah ya, dan yang kedua tentunya adalah takwa yang dimaksud adalah meninggalkan dari kemaksiatan. Nah, karena itu anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih Ramadan yang penuh berkah ini ya, dalam proses ketakwaan kita kepada Allah yang serius, mujahadah ya. Masya Allah. Karena target bulan Ramadan ya, Ramadan Allah hidangkan kepada kita yang sebagai bulan tazkiyatun nufus, semangat bagi kita memperbaiki diri. Ya, apalagi anak-anak Ustadz mungkin ya, dengan orang tua kita selama ini kurang dekat, dengan ayah bunda sering ribut ya. Ya, mungkin anak-anak Ustadz juga di sekolah kita belum ya memunculkan akhlak yang baik kepada Ustadz Ustazah kita. Maka kesempatan Ramadan anak-anak Ustadz harus lebih bersemangat memperbaiki diri ya, terutama melatih sifat-sifat kebaikan ya, takwa kita pada diri kita, jujur ya, amanah. Ya, kalau Ramadan melatih kita untuk memiliki sifat yang jujur, Masya Allah, ayo kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya ibadah puasa, Masya Allah, ya Allah yang akan memberikan penilaian khusus. Ya, jadi kalau tidak ibadah baca Quran, sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, ya itu bisa dihitung amalan-amalan pahalanya. Tapi kalau Ramadan terkhusus ibadah puasa, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan penilaian. Ya, makanya Allah tidak main-main nih buat anak-anak Ustadz. Ada dua kebahagiaan bagi mereka yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, terutama dalam menunaikan ibadah puasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, ayo bahagia apa? Masih ingat? Satu, bahagia ketika berbuka. Yang kedua, Masya Allah, bahagia nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi ini merupakan suatu kenikmatan yang harus kita sambut dengan sungguh-sungguh, serius ya. Yang kedua, Ramadan sebagai jalan bagi kita untuk ya memperbaiki diri. Ramadan syahrul maghfirah, bulan yang Allah berkahi agar kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Bulan Ramadan bulan pengampunan dosa. Ya, ini anak Ustadz, ya kita ini alhamdulillah dalam kondisi saat ini dimuliakan Allah. Bayangkan kalau dosa-dosa kita dibuka. Ya Allah perlihatkan dosa anak-anak Ustadz. Ya, mungkin kalau sekarang kalau di buku penghubung
Ya, ini diconteng ya. Ini amalan si A, si B, si C ya. Sholat parduna conteng, sholat ini conteng. Tapi ada amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan kita yang lain yang mungkin belum terlihat oleh para ustadz ustazah kita. Tapi Allah yang maha tahu ya, anak-anak ustadz semuanya Allah maha melihat ya, dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, kita ngapain, kerja apa, semua Allah maha tahu ya. Oleh karena itu tentu dalam aktivitas kita banyak kesalahan yang telah kita perbuat di hadapan Allah apalagi ya. Dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada kawan-kawan, dosa kita kepada teman-teman, kepada guru-guru kita. Ya, maka anak-anak ustaz harus segera kita sambut nih Ramadan sebagai bulan Syahrul Maghfirah. Bersemangat bagi kita untuk ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kullu bani adam khata'un wa khairil khata'in at-tawwabuna. Ustadz juga punya dosa. Banyak dosa Ustadz, ya. Ya, anak-anak Ustadz mungkin di rumah juga kita semua di sini guru-guru juga punya dosa. Apa kata Rasul? At-tawwabuna, sebaik-baik mereka yang berdosa, dia yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan gengsi untuk bertobat pada Allah, ya. Minta terus ampunan kepada Allah. Mengapa Pak Ustadz perlu kita bertobat? Nah, karena tobat ini, dosa inilah yang menjadi jarak antara kita. Ya. Kenapa anak Ustadz, mohon maaf nih, ini anak Ustadz di rumah ya, lagi menyaksikan nih sekarang. Kenapa Pak Ustadz kami ini malas belajar, tidak semangat belajar? Kenapa dengan orang tua sering ribut? Coba dievaluasi. Mungkin karena banyak dosa-dosa kita ini. Sehingga dosa ini menjadi pahala kita untuk memiliki spirit belajar itu berkurang. Jadi gimana caranya? Perbaiki, tobat, sholat, tobat, doa sama Allah. Ya Allah, ya saya mohon ampunan padamu ya Allah, ampuni ya Allah. Insya Allah, ya ketika Allah sudah menghapuskan jarak sekat dosa-dosa kepada kita, Masya Allah. Ibarat begini nih, ini kalau sekolah kita ini, Masya Allah, ya ini ada cahaya matahari menyinari. Cahaya nggak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena cahaya terhalang oleh tembok. Ya, terhalang oleh tembok ini. Ya, kalau tembok ini ibarat dosa penghalang, maka ketika tembok ini dihilangkan, maka cahaya akan masuk. Sih. Ya, nah karena itu, ya jangan dianggap sepele masalah dosa. Ya, maka harus segera kita perbaiki diri. Ya, Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ya, Allah ingin melatih kita, Masya Allah. Allah Ustaz bilang nih, hampir, Masya Allah, 30 hari atau 29, 1 bulan penuh kita dibimbing oleh Allah. Siangnya, paginya kita berpuasa sampai sore, malam kita taraweh, ya, ibu bapak mengajak kita untuk beribadah, ya. Ayo anak-anak Ustaz bersemangat nih. Ya, Allah bimbing kita, ya, la'alakum tattaqun, mudah-mudahan ada perubahan. Nanti anak Ustaz silakan. Ya Ustaz dulu pernah masa kecil juga seperti kalian. Ya, dulu tuh Ustaz masih SMP, Ustaz senang tuh. Ya, Ustaz kalau di rumah, ya karena Ustaz tinggal di daerah pedusunan, ya Ustaz sering di dusun itu ke masjid, kita ikut program buka bareng, ya tarawihnya habis tarawih kita tadarusan, ya Masya Allah. Ya sekilas yang kita lakukan itu biasa-biasa saja, tapi Masya Allah, ya habis ketika Ramadan, bulan Syawal, ya sampai Ustaz udah tua seperti ini, ya Ustaz merasakan betul tuh ada kenangan yang tak terlupakan, ada suatu kenikmatan. Nah buat anak-anak Ustaz dari sekarang harus melatih diri, ya harus semangat nih. Ya kalau ayah bunda, ayo nak bangun cepat, nah ikuti aja, jangan membantah. Ya kalau bangunnya sahur jam 3:30 misalnya atau jam 3, nah yuk jangan bermalas-malasan, bangun ikuti saja, mudah-mudahan nanti kamu akan dapat banyak keberkahan, ya. Keberkahan dari Allah akan dimudahkan dalam segala urusan, ya apalagi dengan orang tua, ya Ustadz pasti percaya 100 bahkan 1000%, ayah bundamu pasti akan bangga kalau kamu puasa Ramadan tahun ini maksimal, ibadah tarawihnya baik, baca Qur'annya bagus, apalagi ustaz-ustazah. Ini suatu kebanggaan yang tak ternilai, ya Masya Allah. Jadi harus bersungguh-sungguh, ya. Kemudian Ramadan adalah sarana bagi kita untuk taqarrub. Apa taqarrub? Dekat dengan Allah. Ya mungkin selama ini anak Ustadz nih, kalau Ustadz tanya dari ini pada berapa siswa Ustadz? 200 nih, semua anak Ustadz nih kalau Ustadz tanya dari 200 nih yang lagi online sekarang misalnya nih Ustadz tanya. Kalian pernah nggak merasakan ibadah itu kayak ya Allah, ya kayak terasa ada rasa ketakutan. Apalagi ketika berdoa, berdoanya kadang-kadang selama ini kita banyak ya biasa-biasa saja berdoa, angkat tangan berdoa. Coba nanti dinikmati betul Ramadan ini, ya karena bulan Ramadan bulan penuh berkah, berdoalah kalian. Ya, jangan tanggung-tanggung berdoa. Ya minta ya Allah, ya adek ini pengen ya Allah membagikan ayah bunda, doakan.
Ya, aku minta ya Allah agar ayah bunda umurnya panjang, berikan kesehatan, rezeki dilancarkan. Doakan. Ya Allah, aku punya adik, adikku begini, aku pengen adikku ini ya nanti ya Allah dia jadi anak yang sukses juga gitu. Aku pengen ya Allah adik juga pengen jadi orang yang hafal Quran. Doa. Karena doa di bulan Ramadan, Masya Allah, rahmat berkahnya luar biasa. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Ya, nah nanti gimana caranya? Nanti kita bahas. Ya. Berikutnya adalah Ramadan pembentukan karakter. Apa karakter? Tentu berharap dengan Ramadan ini anak-anak Ustadz, kalian harus sungguh-sungguh nih. Yang tadi Ustadz bilang kalau dulu ditanya, kadang-kadang nggak jawab jujur, kadang-kadang banyak bohongnya. Nah sekarang Ramadan datang nih, tamu mulia. Anak-anak harus membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang terbaik. Ya, apalagi SMP IT, khairun nas. Tahu nggak apa arti khairun nas? Nah, manusia yang bermanfaat. Ya, Masya Allah. Kalian adalah anak-anak yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya, kenapa ayah bunda menyekolahkan kita di sini? Berharap kalian jadi pribadi yang bermanfaat. Dimanfaatkan, digunakan oleh siapapun, terutama bagi agama. Ya, disekolahkan di SMP IT Khairun Nas supaya anak-anak Ustadz makin rajin ibadah, ya, makin rajin solehnya, jujurnya makin meningkat, amanah makin meningkat, ya, sekolah makin disiplin, ya, dan sebagainya, Masya Allah, ya. Dan anak-anak Ustadz yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Ramadan harus kita pahami sebagai satu kesatuan. Apa yang maksud dengan satu kesatuan? Satu paket. Ya, tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa Ramadan setengah-setengah. Nih, Ustadz, boleh enggak saya puasa aja tapi tidak tarawih? Tidak bisa. Ya, ya, paham enggak maksudnya? Ada yang tarawih Pak Ustadz, tapi kami enggak puasa juga tidak bisa. Ya, ada yang puasa tarawih tapi tidak sholat juga tidak bisa. Harus satu kesatuan paket. Ya, la'alakum tattaqun kata Allah, supaya kamu jadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu bukan hanya satu Allah minta. Ya, walaupun Allah berfirman ya di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kuperintahkan bagi orang-orang beriman ya yang punya iman agar segera menunaikan perintah ibadah puasa. Ya, bukan hanya puasa, dalam hadis yang lain ya, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Apa artinya? Terbuka peluang besar untuk beramal soleh. Ya, Masya Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, di bulan Ramadan ini, wahai penyuruh kebaikan, penyuruh ketaatan kepada Allah, ayo fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, semangatlah kalian untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang suka bermalas-malasan, yang suka nipu orang, yang suka jahat, yang suka marah sama ayah bunda, yang suka membentak ayah bunda, berhentilah, tobatlah. Ya. Ya. Subhanallah. Ya, maka ada kalimat indah dari seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali, apa kata beliau? Ini dengarkan baik-baik ya, anak-anak Ustadz ya. Semoga kalian tetap fokus. Ya, apa kata Ibnu Rajab? Kalau ada manusia, hamba Allah yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan yang penuh berkah itu, ya seabrek pahala, banyak keberkahan, tetapi dia tidak beruntung, tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada perubahan. Masih malas-malas sholat, kemudian ngajinya masih nggak semangat, dengan orang tua masih begitu-gitu. Ya, nggak ada perubahan peningkatan amal kebaikan pada ayah bunda, sama ustazah juga sering ribut misalnya. Ya, nah berarti apa kata Ibnu Rajab? Kapan lagi Anda akan berubah? Ya, Masya Allah. Jelas ya? Ya, semoga yang melihat ini semuanya dalam keadaan fokus. Ya, baik. Jadi harus satu kesatuan paket, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ya, puasa tapi nggak mau sholat fardu, ya. Ada yang sholat tarawih tapi nggak mau baca Quran, ya. Nah, saya sarankan ikuti semuanya, ya, dengan penuh ketulusan, tentu dengan penuh keyakinan, imanan wahtisaban, iman wahtisaban. Apa wahtisaban? Pengharapan. Ya, yakinlah bahwa anak-anak Ustadz Anda berpuasa, anak-anak Ustadz sering mulai belajar sholat tarawih tiap malam, kemudian ke masjid, kemudian berbagi sedekah, beramal soleh, nanti insya Allah kebaikan yang kita lakukan ini pasti akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu nanti ke depan, siapa tahu nih anak-anak Ustadz yang nonton ini nanti Anda 10-20 tahun akan datang ada yang jadi gubernur nanti. Nah, kok bisa Pak Ustadz? Karena berkah
Berkah apa? Oh dulu Anda rajin puasa, ya kan? Karena Allah udah janji kepada kita, yarfa'illahu lazina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah akan memberikan derajat kepada hamba-hamba Allah bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang berilmu. Anda sekolah anak-anak ustadz di sini, ya tentu berharap mudah-mudahan anak ustadz ya menjadi anak yang makin meningkat ilmu dan keimanan. Ya, nanti insya Allah percayalah. Ya, ini sekarang mungkin ustadz lihat anak-anak ustadz sekarang masih kecil, masih ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti Anda masuk SMA, ya lanjut lagi kuliah, udah kuliah pasti. Ya, ingat bahwa yang Anda lakukan hari ini merupakan bagian cerminan 10-20 tahun akan datang. Ustadz, alhamdulillah bisa begini karena juga berkah dari dulu. Ya, jadi ayo dari sekarang jangan nunggu berubahnya Pak Ustadz. Nanti kalau udah gede, udah kuliah, udah tua baru pengen rajin sholat. Sekarang nantilah Pak Ustadz. Nah jangan nak. Ya, apa yang Anda lakukan? Ya, kebiasaan itu muncul dari yang kita rutinkan. Ya, jadi mulai sekarang sholatnya ditingkatin. Ya, walaupun agak, Ustadz dulu pernah waktu masih kecil yang Ustadz bilang tadi, puasanya kadang-kadang tuh benar capek, panas. Biasa. Nah namanya kita masih anak-anak kan. Ya tapi Ustadz tidak banyak ngomel ke emak, yang penting puasa aja. Udah kalau nggak tahan, buat tidur. Yang tidur juga tentu ya kita meminta kepada Allah agar tidur yang berkah. Ya, jangan lupa tetap semangat. Jadi satu kesatuan paket harus kita jalankan dengan penuh keyakinan, berharap kepada Allah harus sungguh-sungguh maksimal target. Ya mudah-mudahan Ramadan ini ada Ramadan yang akan banyak memiliki berkas kebaikan kepada anak-anak ustaz sekalian. Ya, lalu anak-anak ustaz tentu harus kita berupaya meningkatkan keilmuan kita di bulan suci Ramadan ini, ya terutama tilawatil Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan, ya jangan lupa anak-anak ustaz, ya buat anak-anak ustaz nih, targetkan Anda 1 bulan ini bisa khatam Al-Quran. Ya, berani nggak? Halo? Masih dengar nggak nih? Ya, ya anak Ustadz harus punya target. Ya, gimana caranya Pak Ustadz? Nah, caranya gampang. Ya, kalau 1 juz itu ada 10 halaman, ya Ustadz ya. Lebih kurang 10 halaman, ada yang 9. Ya, ada 10 halaman. Anda buat target anak-anak Ustadz. Ya, 5 kali kita sholat fardu, upayakan Anda bisa baca 2 halaman setiap ba'da sholat. Bayangkan, Isya 2, Maghrib 2, Zuhur 2, Asar 2, ya, Subuh 2, udah selesai 10. Asar rutin. Nah, oke lah, anggaplah mungkin Maghrib ke Isya itu agak pendek waktunya. Udah, Maghrib cukup 1 halaman. Nanti Isyanya 3 halaman. Ya, bisa nggak? Bisa, asal mau. Ya, intinya mau saja. Kalau Anda mau bersungguh-sungguh pasti bisa. Ya, 1 hari 1 juz. Ya, kalau 30 hari 30 juz tuh. Nanti bilang ke mama, bilang ke ayah, adek punya target nih. Nah, ini kalau kamu pengen semangat juga ajak ayah bunda. Ayah, yuk nanti bantu adek ya. Boleh, atau gotong royong juga boleh, gotong royong. Ya apa maksud gotong royong? Maksudnya bareng-bareng nih. Nanti adek baca ya setengah halaman, ya nanti ayah. Ya, kemudian ibu setengah. Nah, tembus juga nanti. Ya, kakak kita setengah, tembus tuh 2 halaman. Ya, subhanallah. Ayo, nanti bilang ya sama ayah bunda yang nonton sekarang, ya. Insya Allah, pasti ayah bundamu akan senang. Asal kamu yang ngomong, ya. Kalau bapak ibu mungkin dia sedang sibuk aktivitas, dia lupa atau sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Nanti bilang, ayah, gimana nih Ramadan tahun ini kita bareng-bareng, kita hafal Quran atau baca Quran, target 1 bulan, tembus 1 juz lah minimal, ya. Jadi itu, kemudian yang berikutnya, ya, saya berharap anak-anak ustadz ya harus memahami syarat dan rukun puasa. Jadi kalau ditanya apa sih syarat-syarat ibadah puasa, ya tentu anak-anak ustadz harus jelas, harus mengerti. Ya, oh berpuasa itu ya diwajibkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Makanya kalau anak-anak ustadz masih ada yang malas-malasan, ya ogah-ogahan, puasa lagi nih, tarawih lagi. Nah, berarti iman anak-anak ustadz sedang bermasalah, sedang sakit sekarang. Ya, maka harus kita bergembira, ya. Syarat wajib puasa, Islam, baligh, berakal, sanggup bagi mereka yang menunaikan. Ya, nah Ustaz, insya Allah semuanya udah gede nih, udah SMP kan? Ya, SMP udah baligh semua. Ustaz percaya Anda sudah baligh semua.
Kemudian secara rukunnya, jangan lupa ada 2 syarat rukun puasa itu. Pertama ya tentu niat. Nanti anak-anak Ustadz jangan lupa ya malam hari ya boleh sebelum tidur minta ya Allah besok aku pengen berpuasa, niatkan. Ya, niat sahurnya jangan lupa. Atau boleh juga 1 bulan penuh biasanya kalau takut kelupaan berniat di awal. Misalnya ini malam pertama Ramadan. Boleh ya doa sama Allah, ya Allah aku berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya, artinya sudah tertancap niat. Nanti andai kata misalnya nih malam ketiga lupa niat tiba-tiba ya bisa kecolongan misalnya. Bangunnya agak kesiangan subuh, insya Allah. Anak-anak Ustaz sudah tercatat niatnya untuk beribadah puasa. Ya, Ustaz masih banyak? Masih ya, ayo. Anak-anak Ustaz masih bersemangat nih. Pada lapar semua nampaknya ya. Baik, selanjutnya dikit lagi ya. Jadi Ustaz berharap anak-anak Ustaz selama bulan Ramadan perbanyak doa kepada Allah. Banyak zikir. Ya, menghidupkan amal-amal qiyamul lail. Banyak baca Quran tadi. Boleh syiar dakwah, kebaikan, silaturahmi. Ya sedekah. Boleh bilang sama ayah, bunda, ibu, adek pengen nih setiap malam bisa sedekah ke masjid Rp1.000. Silakan. Jadi sebulan berapa Ustaz? 30.000. Nggak banyak kan? Pasti bapak ibumu akan komen tuh, ayah pokoknya adik tiap malam mau sedekah 1.000, silakan. Ya karena pahala sedekah itu 1 kebaikan ya dikali lipat jadi 7 kebaikan kali 100 kebaikan, 700 kali lipat. Rp1.000 ketika Anda bersedekah, nak, tahukah pahalanya lebih kurang Rp700.000. Ustaz, kecilnya 700.000. Ya, pengen berapa? Pengen 100.000. Silakan. Ya, Rp1.000 berapa pahalanya? Kali 700. Berapa? 70 juta. Masya Allah. Ya, tadi kasih duit 70 juta nih gede betul ya. Masya Allah ya. Kemudian jangan lupa anak Ustaz berbagi kebaikan. Nah, ya, jadi anak-anak boleh setiap sore ya kalau ada kelebihan rezeki berbagi takjil ya, bukuan kalau bahasa dusunnya berbuka boleh ya. Kemudian anak-anak Ustaz ulang kembali apa sih keistimewaan bulan Ramadan yang penuh berkah? Ya, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan juga Al-Qur'an, termasuk ada bulan Lailatul Qadar. Nah, nih. Tahu nggak Lailatul Qadar itu berapa pahalanya? Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalau anak Ustaz 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Bayangkan. Allah kasih dalam bulan Ramadan ada kebaikan kita beramal ya seperti kita berusia 83 tahun 4 bulan. Kebayang nggak, Ustaz? Masya Allah. Ya, Anda pun mungkin umur Ustaz pun kita nggak tahu nggak sampai 83 ya. Nah, umur kita ini anak-anak Ustaz ya paling kencang antara 60-70 kata Rasul. A'maru ummati ma berasti ila sabi'in. Ya, kalau ada yang atas 70 tahun, Masya Allah, itu sedikit. Ya, silakan nanti dicek di RT-nya masing-masing ya. Tanya sama PRT, yang meninggal di bawah 70 banyak atau yang banyak di atas 70? Pasti yang banyak di bawah 70 Ustaz. Ya, Insya Allah ya. Kemudian anak-anak Ustaz yang berikutnya ya, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah anak Ustaz bersungguh-sungguhlah kalian jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang sia-sia. Apa maksudnya? Ya, Rasulullah yang mulia bersabda, "Rubba sha'im laisa lahu min siyama illal ju'." Apa kata Rasul? Banyak manusia yang dia berpuasa, tapi dia berpuasanya hanya dapat lapar saja. Dia puasa, tapi dapat haus saja. Dia sholat malam, hanya dapat bergadang, lita aja. Ya, sholat tarawih sampai jam 9 kan. Kadang-kadang ada yang qiyamul lail sampai jam sholat malam. Tapi tidak dapat apa-apa. Mengapa? Karena mereka beribadah di bulan puasa, tapi puasanya rusak. Amal ibadahnya rusak. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa contohnya Pak Ustadz? Nah, contohnya satu, anak-anak Ustadz masih suka marah-marah. Ya, nih, yang suka marah-marah, coba angkat tangan. Ya, ya, satu suka marah-marah, yang kedua suka berbohong. Ya, kamu puasa enggak?
puasa, padahal nggak puasa. Yang mana nggak puasa udah berdosa, yang kedua berbohong lagi, udah dosa lagi. Ya, tanya sama ayah, kamu puasa? Puasa, benar-benar ayah, memang puasa. Tapi tanya sama ayah, tadi malam kamu sholat enggak? Sholat tarawih enggak? Iya sholat Pak Ustadz. Ya, sholat. Padahal pas keluar rumah enggak sholat di masjid, tapi dia gentayangan kemana-mana. Ya, main game di luar. Ya, pas bilang pulang ke rumah jam 9, udah sholatnya? Udah, padahal dia bohong. Tuh, bayangkan. Ya, tidak dapat pahala, tapi dapat lita aja. Tahu lita, nak? Capek, lelah. Ya, sedih kita. Udah kalian kumpulkan pahala banyak-banyak, berpuasa, tarawih, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, terutama adalah suka bermain game, kata Ustaz tadi. Ya, juga termasuk amalan-amalan yang dikerjakan yang tak bermanfaat. Ya, yang main game, coba. Ya, main game boleh nggak? Kalau sekedarnya boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Ya, habis sahur main game, lupa sholat subuh. Ya, habis itu tidur. Ya, tidak sholat duha. Kemudian main game lagi. Jam 8 sampai jam 12 main game. Tidak baca Quran. Ya, kemudian siangnya tidak sholat zuhur puluh, kelitaan. Tidur, bangun jam 5. Mana kelitaan. Jam 5 bangun, sama. Malas lagi sholat asarnya, udah kecapean. Lihat HP, main game lagi. Ya, gimana ini? Tidak dapat apa-apa. Ya, pahala puasa sudah dapat. Ya, dan tentu adalah ini merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai. Ya, karena itu anak Ustadz, ya, mari Ustadz mengajak kepada anak Ustadz harus bersungguh-sungguh. Ya, main game sekedarnya saja, cukup. Ya, kalau malam kalau bisa usahakan hentikan main game. Paling main game itu kira-kira ya habis baca Quran mungkin dari waktu duha jam 8, kemudian jam 10 lah baca Quran, ya mengisi waktu luang biar enggak jenuh. Boleh sekitar 10 menit. Ya paling kencang 30 menit, jangan lebih dari 1 jam. Lewat dari 1 jam, Ustaz percaya Anda akan ketagihan. Ya, halo, masih nonton nih? Ya, masih hidup kan semuanya? Masya Allah. Ya, baik. Berikutnya Ustaz, ya Ramadan seulang kembali Syahrul Tarbiyah. Ya, Syahrul Taubat. Nah, taubat. Ramadan bulan taubat, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai ya bulan tarbiyah yang melatih kita dengan target mudah-mudahan baik secara fisik, secara ruhiyah, secara jasadiah, ya, secara fikriyah, secara pikiran, Masya Allah. Silakan anak-anak Ustaz cek. Kalau kita berpuasa, Masya Allah. Ustaz percaya jarang orang yang berpuasa itu sakit jadinya. Tapi dia malah makin sehat. Masya Allah. Betul nggak? Coba anak Ustaz berpuasa. Ya, pasti yang sakitnya biasanya kalau banyak orang tua sakit mah, kalau dia berpuasa, Masya Allah, ada keberkahan. Dia nggak sakit mah, tapi malah sehat dia. Masya Allah. Coba kalau dia nggak puasa, ya dia lupa makan, pasti tuh ya kambuh lagi tuh mahnya, ya Masya Allah. Ya inilah keberkahan, ya. Kemudian Ramadan sebagai bulan riyadhah, ya latihan anak Ustadz ke masjid, yang mungkin jarang ke masjid, dan latihan juga untuk jujur, ya harus dilatih dari sekarang, ya. Termasuk Ramadan adalah bulan ya bagi kita semangat untuk meningkatkan ya secara nurani ya pendekatan kepada masyarakat sosial, atau sebagai bulan Ramadan Syahrul Musawwah. Ya, apa musawwah? Kita merasa kita punya perhatian kepada tetangga kita, kepada kawan-kawan kita. Anak-anak Ustadz, alhamdulillah kita beruntung bisa sekolah di SMP IT Khairunah. Coba lihat, ada nggak teman-teman kita yang belum sekolah sampai sekarang? Banyak yang nggak bisa menikmati sekolah seperti kalian, banyak. Nah, kita alhamdulillah bisa Zoom, bisa online, bisa belajar. Coba lihat di sekitar kita, banyak anak-anak seusia kalian mereka tidak bisa menikmati sekolah, ya karena mungkin biaya nggak ada, atau mungkin karena mereka kurang ya dibina sama orang tua. Kita alhamdulillah bisa sekolah. Ini Ustadz Anda, para ustazah bersemangat, ayo menyemangati, ayo jangan sampai kalian jadi anak-anak yang tidak berguna, tapi jadi anak yang makin soleha. Masya Allah. Ini program Tarhib, ini bukti bahwa guru-guru Anda cinta kepada Anda. Ya, halo, nyimak ya.
Jadi Ustadz, Ustazah Anda tuh sayang dengan Anda. Ini buktinya ada tarhib. Supaya apa? Supaya anak-anak Ustadz SMPIT Khairun Nas, Anda menjadi anak-anak yang terbaik. Ya, insya Allah. Kemudian Ramadan ya meningkatkan solidaritas. Mari kita berbagi rezeki ya, minimal bagi bukuan. Ya, takjil boleh. Ya, mau program tadi sama kayak sedekah Ustadz tiap malam 1.000. Nanti aku mau Ustadz setiap berbuka ya mau berbagi sedekah silakan. Ya, banyak orang menantikan itu ya. Nah, tugas yang terpenting kita berharap target persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang pertama secara spiritual. Nah, Ustadz minta kepada anak-anak Ustadz secara spiritual, ayo pertama sambut Ramadan ini dengan bergembira. Jadi kalau Anda Ustadz ini kayaknya belum greget nih, udah pokoknya kamu berdoa kepada Allah, minta ya Allah, kenapa Ramadan ini mau datang, tapi tamu ini mau datang kok saya belum ada gregetnya. Minta. Apa mungkin terlalu banyak dosa? Apa mungkin selama ini banyak kesalahan? Sehingga jiwa kita ini tidak merasakan kebahagiaan. Jadi minta sama Allah. Ya. Makin sering ribut di rumah dengan ayah bunda. Ya. Sehingga kayaknya Ramadan tidak seru nih. Ya. Coba minta maaf sama ayah bunda. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah akan lapangkan dalam usaha kita menyambut Ramadan dengan penuh keberkahan. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Jadi ini Ramadan akan datang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau kalau bahasa Indonesia ya Allah, panjangkan umur kami, berkahi kami ya Allah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya, aku pengen ya Allah jadi anak yang soleh. Ya, aku pengen ya Allah Ramadan ini memberikan perubahan yang banyak bagi saya. Terutama bagi Bapak Ibu agar mereka ya makin cinta, makin sayang, makin bangga. Oh, dia bangga nih bahwa adik makin baik kualitas sholatnya, puasanya. Kalau dulu puasanya jarang-jarang, sekarang udah full 30 ya, Masya Allah. Banyak doa, doa minta kemudahan, minta kekuatan. Ingat, kita bisa berpuasa, baca Quran, taraweh, beribadah-ibadah di bulan Ramadan itu bukan karena kehebatan fisik kita, tapi karena Allah yang tolong kita. Jadi karena itu banyak doa sama Allah. Ya, kita bisa sekolah karena keberkahan yang Allah mudahkan. Ya, jadi banyak berdoa, minta kepada Allah. Ya, supaya Allah mudahkan dalam segala urusan kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya, kemudian yang ketiga, berkomitmen. Ini penting Ustaz. Apa komitmen? Anak-anak Ustaz harus sungguh-sungguh. Coba tanya diri anak Ustaz. Kalian Ramadan tahun ini mau target apa? Misalnya target Ustaz, aku pengen Ramadan ini pengen hafal Quran. Nah itu buat komitmen. Nanti Anda bisa evaluasi. Ya habis Ramadan, Lebaran, nanti bisa dilihat ya berapa target hafalan Anda. Tapi kalau nggak punya target, biarlah penting baca Quran, penting apalah gitu. Biasanya tidak akan dapat apa-apa. Ya, tapi kalau punya target, itu akan ada pacuan, motivasi. Oleh karena itu yang berikutnya yang keempat, buat program bersama keluarga, sama ayah bunda di rumah, sama kawan-kawan. Nanti di sekolah juga ada program Ustaz ya. Misalnya program di sekolah, yuk kita khatam Quran, ya silakan. Kemudian yang kelima, Ustaz berpesan kepada anak Ustaz, perbanyaklah bertobat. Di Ramadan ini supaya kita diberikan kelapangan, kemudahan, bersihkan hati kita. Ya, kalau ada kesalahan dengan ayah bunda, ya di rumah ambil tangan bapak ibunya, dicium tangannya, bilang bapak ibu Ramadan akan datang, adik minta maaf ya, boleh ya. Jangan malu-malu dengan ayah bunda minta maaf, karena minta maaf itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, kalau sesama teman ada kesalahan, ayo kita saling bermaafan. Mudah-mudahan kalau sudah bermaafan, Allah akan berikan kita keberkahan, ketenangan, kebahagiaan, sehingga Ramadan ini anak-anak Ustadz makin bersemangat. Yakinlah, nanti kalau pas biasanya di hari Lebaran 1 Syawal nanti Anda akan merasakan ada kebahagiaan, pengen lagi berjumpa dengan Ramadan seperti para salafus saleh. Ya, orang-orang saleh terdahulu bayangkan 6 bulan belum datang bulan Ramadan, mereka berdoa pada Allah, ya Allah berkahi kami agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Artinya 6 bulan. Bayangkan, ini dari bulan Rabiul Awal sudah meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan. Jadi ayo kita jangan sampai kalah semangatnya ya. Itu yang masalah spiritual, ruhiyah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak Ustadz ya, secara materi boleh mulai sekarang siapkan apa sarana pendukung. Ya, Al-Qur'annya silakan disiapkan. Kemudian
buku tulisnya disiapkan. Buat target hafalan hari ini berapa buat target. Saya hafalan hari ini dapat 3 baris tulis. Buat target demi target. Ya, supaya itu menjadi pemicu kita untuk semangat. Kemudian juga termasuk sedekah tadi, boleh bilang sama ayah, sampaikan. Anda bilang ke bapak ibu ayah, ini Ramadan, adek pengen nih tadi mau sedekah setiap malam 1.000. Kira-kira bisa nggak ayah? Kalau ayah nggak memberatkan, pengen ayah nanti setiap adek ke masjid, adek udah siap duitnya, udah siapkan dari sekarang. Nanti setiap malam tuh taruhnya di mana, di sana tempat duitnya, celengan siap begitu ya. Kemudian rapi-rapi rumah boleh, bersih-bersih. Ya di rumahnya ditata lagi ruang kamarnya, ya tempat ibadah biar makin khusyuk. Indah, rapi, bersih, makin khusyuk. Boleh. Ya, terutama ketika baca Quran di ruang kamar. Tapi kalau kamarnya jorok, kotor, bau, tentu akan berpengaruh dengan ibadah. Pasti. Ya. Misalnya di sana ada teh cicak misalnya. Ya, kotor di rumah kita. Kita anak Ustaz akan merasa jijik, gak semangat. Tapi kalau udah bersih, ya, karpetnya disiapin, didepel, Masya Allah, ada bau harum, Insya Allah akan semangat beribadah. Ya. Kemudian secara akhlak, nah dari sekarang disiapin akhlak yang baik. Kalau suka bohong-bohong sekarang udah mulai dihentikan. Ya. Ke masjid udah mulai sekarang nak rajin ibadah. Puasa silakan juga. Karena Rasulullah di bulan Sya'ban banyak berpuasa untuk latihan. Ya. Dan terakhir, ya Ustaz berpesan kepada anak-anak Ustaz semuanya, ya, mari kita persiapkan juga ilmu. Nah, apa ilmu? Nah, hari ini alhamdulillah Ustazah sudah mengajak Ustaz untuk berbagi ilmu kepada anak Ustaz. Nah, Ustaz berharap anak-anak Ustaz tidak hanya dari Ustaz saja atau dari Pak Guru, para Ustazah, tapi di rumah coba cari bekal, cari informasi. Oh, bagaimana kiat-kiat supaya rajin baca Quran? Boleh cari di internet, di buku, atau nanti kalau ketemu sama Ustadz di masjid kan kita dengar ceramah. Kalau nggak paham boleh tanya. Ya silakan. Intinya meningkatkan semangat bagi kalian. Insya Allah. Nah inilah gambaran dari Ustadz. Semoga anak-anak Ustadz semuanya diberikan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat. Ya jangan bermalas-malasan. Ya mantapkan diri Anda. Buat ayah bundahmu di rumah bangga tahun ini bahwa Anda bisa memberikan yang terbaik. Ya terakhir. Ya, boleh buat program tadi Ustaz minta, nanti ditulis di kertas, program Ramadan tahun ini buat target 1, tilawah Quran per hari berapa? Boleh 2, hafal Qurannya, 3, sedekahnya boleh. 4, ya buat ya. Atau kalau mau terapi juga bisa terapi perbaikan diri. Misalnya, ya Allah, sebelum Ramadan ini saya punya sifat nih, apa sifat saya? 1 tadi, malas bangun tidur. 2, suka marah-marah. 3, suka bohong. Itu 3 aja misalnya buat target. Nah, Ramadan akan datang, saya buat program 1, saya akan bangun lebih awal. 2, saya akan rajin dan jujur misalnya. 3, nah, nanti evaluasi. Ya, saya pasti yakin Anda bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Artinya Ramadan ada hasil yang didapatkan. Ya, ada hasil yang diharapkan. Bukan sekedar tadi kata Rasulullah banyak orang berpuasa, beribadah, dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak menikmati suasana ibadah itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saat serahkan kepada Ustaz, barangkali ada sesi diskusi buat kita semuanya. Demikian, fa'tabiri ulil absar, la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi dari pemateri kita pada siang hari ini sudah disampaikan dengan begitu gamblangnya. Yang intinya itu mengajak kita untuk semangat menyambut bulan Ramadan. Dengan berkomitmen, membangun komitmen dari sekarang. Salafus Sholih ada yang dari 6 bulan yang sebelumnya. Kita, ini 6 hari menjelang Ramadan ini. Sekitar 9 hari menjelang Ramadan, bukan 9 bulan. Alhamdulillah ini adalah salah satu komitmen kita, ya Ustaz ya, insya Allah. Ustaz juga dihadirkan ke sini untuk menguatkan kita, untuk menguatkan keluarga besar SMP Teherunas, ananda-ananda semua juga diajak untuk sama-sama bergembira menyambut bulan Ramadan ini. Bahagia untuk menyambut bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan itu muncul di diri kita
dan sampai kepada keluarga kita. Alhamdulillah, beliau sudah menyampaikan dengan begitu gamblangnya. Nah, mungkin dari materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, anak-anak Ustadz yang sangat antusias, Ustadz lihat tadi, nah itu mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan dibuka mood-nya, sampaikan pertanyaannya kepada pemateri pada siang hari ini. Ada? Coba ditampilkan secara keseluruhan. Nah, barangkali ada yang ingin bertanya. Atau barangkali nanti Ustadz mau sebutkan salah satu. Nah, siapa ini yang ingin bertanya? Biasanya yang geleng-geleng Ustadz bertanya. Ini kayaknya pada kusuk semua ini. Ya. Nah, ini pada fokus semua nih. Ada nggak yang ingin bertanya nih, anak-anak Ustadz? Anak-anak SMP Teherunas. Ya. Oke, coba dibuka mood-nya Ustadz. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Oke. Ada? Nah, sudah bisa dibuka itu. Kalau ada yang ingin bertanya. Wah, ini gimana? Wah, ini kayaknya udah paham semua ini ya. Udah siap, sudah bahagia dengan Ramadan semua ini. Ustadz pun bangga kalau seperti itu ya. Nah, ini kayaknya Ustadz butuh. Iya. Coba silahkan angkat tangan. Ada yang bertanya. Kalau itu Ustadz yang angkat tangan terus menunjuk. Oke. Ya, kita sesuai dengan materi tadi. Nah, ini kalau ada yang bertanya, kita kasih hadiah. Hadiah umroh ke Baitullah, nanti bisa menghubungi beliau. Oke. Kalau tidak ada, insya Allah Ustadz ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang insya Allah semuanya sudah siap ya dengan menyambut Ramadan. Kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz pemateri kita pada siang hari ini. Untuk Ramadan kali ini, beliau menyampaikan tadi, silahkan kita semua, antum semua dan kita semua, semuanya pasang target ya. Pasang target untuk berkomitmen di bulan Ramadan ini ya. Insya Allah seperti itu, perbanyak doa, perbanyak zikir, sholat malam dan sedekah. Silahkan diperbanyak ya. Insya Allah ya, insya Allah semua materi tadi sudah beliau sampaikan. Beliau sudah kupas tuntas untuk mengajak kita untuk bersiap-siap menyambut bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita persiapan untuk menyambut sholat asar. Ya, kita persiapan untuk menyambut sholat asar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pada sore hari ini. Nah, ini sudah menjelang asar, sudah sore. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Allahu